يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala di kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa masih memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih berada di sini merasakan betapa indahnya dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ACR rahmatullah, di antara amalan yang terhitung nilai ibadah bila senantiasa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, pengamalnya akan mendapat ganjaran besar dan memperoleh banyak manfaat. Al-Quran merupakan kitab yang berisi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman ajaran agama Islam. Al-Quran juga dikatakan sebagai mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslim. Terpeliharanya Al-Quran hingga sekarang masih dapat ditemukan adalah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita menjaga kemurnian Al-Quran dengan mengizinkan para hamba untuk menghafalnya, sehingga keaslian Al-Quran tetap lestari sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Masfira muslimin sahabat ACR rahmakumullah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan ada sejumlah hikmah dan manfaat bagi seseorang yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran terhitung ibadah, maka Al-Quran mampu membuat pembacanya lebih dekat dengan Sang Pencipta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidaklah mendekatkan diri kepada Allah menyamai seperti apa yang keluar darinya, yakni Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi.
Kemudian dalam riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Taj Al-Jamilil Husul menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-hal dan al-murtahil." Orang itu bertanya lagi, "Apa itu al-hal dan al-murtahil?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Setiap kali selesai ia mulai lagi dari awal." Adapun manfaat yang kedua adalah obat penyakit hati dan pikiran. Al-Quran adalah menghilangkan segala yang ditanamkan oleh setan dalam jiwa seseorang, seperti kecemasan, khawatir, was-was, serta niat buruk. Dengan membacanya akan mengusir benih-benih penyakit dan membersihkan hati dan pikiran. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran adalah sumber petunjuk. Di dalamnya terkandung berbagai ilmu serta pengetahuan, baik tentang keagamaan juga umum. Pembaca Al-Quran dapat menambah wawasan mereka lebih luas bila senantiasa melafalkannya. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yang keempat adalah pembaca Al-Quran diutamakan dari lainnya. Bacaan, pemahaman, dan hafalan Al-Quran seseorang menjadi tolak ukur keutamaan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengukur keistimewaan para syuhada melalui hafalan Al-Qur'annya. Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan dua orang lelaki yang terbunuh di perang Uhud dalam satu pakaian. Lalu beliau bertanya, mana di antara keduanya yang lebih banyak menghafal Al-Quran? Ketika beliau ditunjukkan pada seseorang, maka beliau mendahulukan dalam liang lahat dan bersabda, "Aku menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian manfaat pembaca Al-Quran yang terakhir adalah memberi syafaat bagi pembacanya. Nabi Muhammad SAW menuturkan, Al-Quran adalah pemberi syafaat dan petunjuk jalan yang dipercaya. Siapa yang menjadikan sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Tabrani. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran didatangkan pada hari kiamat dan ia berkata, "Wahai Tuhan, hiasilah dia, orang yang membaca Al-Quran." Lalu dipakaikan padanya mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata, "Wahai Tuhan, tambahi dia." Lalu dipakaikan kepadanya hiasan kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Lalu dia diridhoi. Lantas dikatakan padanya, "Bacalah dan naiklah." Dan setiap satu ayat ia tambah satu kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat ACR rakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.